Ya, kita mulai saja ya nak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bergabung 26 orang. Walaupun belum ada separuhnya ya, nggak apa-apa kita mulai. Nanti yang berhalangan hadir, entah itu karena lagi vaksin atau ada efek vaksin, atau sakit, atau ada keluarganya yang sedang sakit, insya Allah nanti dibagi rekamannya. Cuman kalau dibagi rekamannya seperti yang Ibu bilang, disimak ya supaya mengerti. Ya. Baik anak-anak, kita sampai di ujung bab 1, yaitu bab akikoh. Ya. Akikoh ini insya Allah kalian sudah familiar, sering mendengar. Cuman kalau orang Indonesia bilangnya akikah. Akikah ya, bukan akikah ya. Kalau bahasa gaul ada akikah ya kan. Kalau orang Indonesia bilangnya akikah. Ya, ada apa gendis? Nah, kalau aslinya bahasa Arabnya itu aqiqatun, aqiqoh ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, akikah berasal dari bahasa apa dulu? Syahla. Ya, Syahla bahasa apa Sahlia? Sahla. Berasal dari bahasa Arab, Bu. Bagus. Anak-anak usahakan kalau menjawab pertanyaan kamu kameranya di ini di dapat tuh namanya di onin ya. Jadi biar muncul wajah kamunya. Berasal dari bahasa Arab ya. Akikoh kata Burumzil tadi, akikotun. Ya. Di bahasa Arab kalau lihat di kamus itu artinya maksud arti secara bahasa anak-anak. Kalau kalian bingung apa sih kok ada arti secara bahasa, arti secara istilah. Arti secara bahasa itu artinya kalau kamu buka kamus, akikotun itu artinya apa? Itu artinya arti secara bahasa. Kalau secara istilah itu arti yang sudah di-include ke ke materi fikih ya. Nah, kalau kalian buka kamus, artinya secara bahasa, kikoh artinya apa ya anak? Yang siapa yang bisa? Gendis, apa gendis? Memotong atau menyembelih, Bu. Memotong Ya, atau menyembelih, Bu? ya, memotong atau menyembelih, ya kan? Akun ya. Tapi anak-anak itu kata dasar, kata yang kata dasar. Kamu tahu kata bentukan juga kan di bahasa Indonesia ada kan? Nah, akikotun itu anak-anak ada lagi artinya selain memotong. Ya, apa? Artinya adalah rambut bayi yang ketika lahir, rambut asli, rambut yang dari sononya, yang dari kandungan pas bayi brojol, itu namanya akikotun. Ya, akikoh. Beda sama rambut yang ada sekarang. Ya, kalau bayi itu anak-anak sekribu-kribunya sekribu-kribunya bayi ketika baru lahir itu rambutnya lemas semuanya. Itu yang namanya akikotun. Akikoh ya. Nah, jadi ada dua pengertian ya, boleh memotong, boleh rambut bayi ketika baru lahir. Nah, kalau kalian sudah tahu artinya memotong rambut bayi, pasti ini sudah menjurus nih. Ya, sudah menjurus. Menjurus ke apa? Menjurus ke pengertian secara istilah. Yuk, siapa yang bisa pengertian secara istilah? Marsha, yuk. Marsha, yuk. Akikah secara istilah artinya menyembelih seekor kambing pada hari ke-7 lahirnya seorang anak. Iya, bagus. Jadi, tadi yang dipotong, yang disembelih ternyata hewan. Hewannya ternyata kambing. Iya kan? Hubungannya dengan rambut bayi, ternyata bayi yang baru lahir itu harinya hari ke-7. Sudah berkaitan kan? Begitu anak-anak. Kalau kalimatnya kalian boleh susun sendiri. Intinya adalah memotong hewan berupa kambing pada berkenaan dengan kelahiran bayi pada hari ke-7 dari kelahirannya. Sebagai apa? Sebagai ibadah kepada Allah. Jadi ini menyembelihnya ibadah kepada Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena tidak enak sama orang, bukan karena ingin gaya-gayaan, bukan karena ingin
dikatakan orang tua yang muslimah, ya, yang islami, bukan ingin dikatakan yang lain-lainnya, semuanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk yang lainnya. Nah, itu namanya akikoh. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pengertiannya? Iya. Kalau sudah tahu bahwa disembelihnya kambing itu adalah ketika hari ke-7 kelahiran, berarti akikoh itu tanggung jawabnya siapa, anak? Ya, di sini ada Indah. Berarti akikoh itu tanggung jawabnya siapa, Indah? Orang tua, Bu. Orang tua. Jadi akikoh itu tanggung jawabnya orang tua. Kita belum berbicara hukum ya. Tanggung jawabnya orang tua. Berarti anak-anak, kalau kalian sudah belajar akikoh, ini kamu belajarnya sekarang, penerapannya nanti. Kalau sudah jadi orang tua. Kamu harus ingat-ingat nih pelajarannya Bu Rumzil yang sekarang. Karena kamu untuk bab ini prakteknya tidak ada. Kan kamu belum punya anak. Prakteknya entar. Ya, kamu dinilainya nanti teori-teori doang. Nah, Ibu titip nih, kamu akan disuruh berpraktek itu nanti setelah menjadi orang tua. Makanya diingat, nanti kalau sudah punya suami atau yang laki-laki punya istri, jangan main punya anak doang. Ya. Ada tanggung jawab ternyata. Apa? Akikoh. Untuk setiap anak yang dilahirkan. Ya. Kalau laki-laki berapa ekor anak-anak kambingnya yang disembelih? Ya, buka dong, Kak. 2 ekor. Bagus. Marsha, bagus. Sekarang kalau anaknya perempuan? Ya. 1 ekor. Bagus, Bu Tiara ya. Jadi ini anak-anak tidak berkaitan dengan emansipasi wanita. Jadi jangan bilang, gimana sih ini pelecehan nih, masa perempuan 1 gitu. Enggak, ya. Emang dari sononya anak, laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kata Nabi, bayi yang baru lahir, bayi yang dilahirkan, itu masih tergadai anak-anak. Tergadai dengan apa? Maksudnya ditebusnya nanti dengan apa? Dengan akikohnya. Jadi akikoh itu kayak tebusan. Kalau laki-laki dengan 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor. Kenapa? Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau sudah dewasa nanti laki-laki akan menjadi suami. Tanggung jawabnya meliputi istrinya. Kalau istri tidak bertanggung jawab pada suaminya. Ya, ketika sudah punya anak dia bertanggung jawab lagi tambah kepada anaknya. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan emansipasi. Ini sudah digariskan sama Yang Maha Kuasa yang tahu tentang seluk-beluk alam anak-anak ya. Jadi bukan apa namanya, bukan memandang sebelah mata kepada perempuan, bukan. Emang begitu ya. Nah sekarang kalau sudah tahu berupa kambing, seandainya ada seorang juragan ayam, misalnya, aduh, kayaknya kalau kambing sekarang orang pada darah tinggi semua, boleh nggak misalnya akikohnya yang misalnya dia punya anak perempuan, berarti kan 1 ekor kambing aturannya. Dia ukur misalnya kambing itu harganya misalnya 4 juta. Dia akan menyembelih ayam seharga 6 juta, lebih dari seekor kambing harganya. Boleh nggak? Siapa yang bisa jawab? Demi, ya, boleh nggak Demi? Akikohnya berupa ayam, harganya lebih mahal daripada kambing. Demi tidur. Yes. Ada Arifa, boleh nggak Arifa? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh apa enggak Demi? Yang jelas yo, boleh apa enggak Demi? Boleh. Ay Demi, kan Ibu udah bilang Demi, kamu kalau belajar sama Bu Rumzil baca dulu materinya. Anak-anak Ibu ingatkan, setiap yang namanya ibadah itu anak-anak, itu sudah ada syariatnya. Syari'un itu artinya jalan, syariat.
sudah ada jalannya. Ya, jalannya itu anak nggak boleh ngarang. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku putuskan, udah tuntas seluruh agamamu. Jadi sama Allah itu anak-anak sudah diklaim bahwa seluruh peraturan agama udah selesai disampaikan oleh Nabi Muhammad. Artinya ibadah itu tidak boleh ngarang, tidak boleh menyalahi dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau dikatakan berupa kambing, ya kambing. Tidak boleh berupa ayam walaupun ayamnya lebih mahal dari kambing. Oke? Oke Demi? Tapi tidak apa-apa ya, karena belum tahu, kan belum diajari. Tidak apa-apa ya. Tapi tidak boleh, ingat-ingat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di-upgrade, ya tadi kan kalau ayam kan walaupun harganya lebih mahal, tapi kan hewan kecil. Misalnya yang akan disembelih sapi, ini kan lebih gede daripada kambing, boleh apa tidak? Ibu mau tanya Faliza, yo, boleh nggak kalau berupa sapi? Faliza tidur. Oke, Ibu mau tanya nada aja, nada. Boleh nggak nada kalau berupa sapi? Nada? Damar deh, damar. Tidur. Ibu kalau begitu mau tanya yang bisa aja. Boleh nggak berupa sapi ya, Nana? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tetap aja enggak boleh. Kecuali nih. Jadi, kalau kalian itu misalnya ketika ketika punya anak perempuan yang disembelih hanya seekor kambing, sementara kamu saudaranya yang mau dikasih banyak, kamu tambahin ayam, boleh. Tapi kambingnya ada tetap. Yang didoain, yang disembelih sebagai akikah tetap kambing 1 ekor. Mau ditambahin sapi, boleh. Tapi kambingnya tetap ada. Karena sapi, ayam, telur, tahu, itu sifatnya hanyalah tambahan. Nah sekarang Ibu mau tanya dulu, suaranya Bu Rumzil kedengaran apa kagak? Karena di rumahnya Bu Rumzil hujan nih. Kedengeran, Bu. Kedengeran. Alhamdulillah. Iya, takutnya nggak kedengeran ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Yo, ada yang mau bertanya? Udah ya, berarti sudah sudah jelas tentang jenis hewannya. Kambing tidak bisa ditawar, ya, tidak boleh diganti. Kalau mau ditambahin, tafadhol, silahkan ya. Mau ditambahin perkedel, mau ditambahin sapi, mau ditambahin ayam, mau ditambahin telur, boleh dimasakannya. Memangnya kenapa, Bu? Karena kalau daging dari hewan akikah itu dibagikannya dalam keadaan matang. Berbeda dengan kurban. Kalau daging hewan kurban dibagikannya mentah. Tidak boleh dimasak dulu. Walaupun dikalengin itu hanya diawetkan saja, misalnya dihaluskan dalam bentuk kayak daging giling, tapi tidak dimasak. Ya, kalau akikah dibagikannya matang. Ya, matang. Nah, dimasaknya sebagai apa, Bu? Terserah. Mau dijadiin gulai boleh. Yang paling murah mah dijadiin sate semua, cuman modal tusukan kamu sama arang, sama kecap, ya kan? Sama cabai. Nah, jadi anak-anak nanti ketika kamu sudah dewasa, ya, Ibu titip nih, ketika dewasa harus ingat. Jadi misalnya nih, siapa nih di sini ya? Fathan. Fathan udah menikah. Kan pasti dia jadi kepala keluarga. Kalau umumnya setelah 10 bulan atau 9 bulan, Fathan akan punya anak. Kalau istrinya buru-buru hamil. Ya kan? Nah, berarti ketika bulan ke-10 yang diperkirakan akan lahir itu, Fathan harus sudah prepare. Ya, misalnya
Ketika periksa kandungan pertama, oh kata bidan ini umur kandungannya sudah 1 bulan. Nah, orang hamil itu anak rata-rata 9 bulan, kecuali prematur ya. Nah, berarti kamu ngitung tuh, kalau 9 bulan lagi, ini berarti bulan apa? Kalau begitu, saya harus punya uang untuk membeli kambing. Kalau bulan pertama belum ketahuan kan jenis kelaminnya, tapi harus mulai nabung sudah, mulai nabung. Nabung lagi Bu, nabung lagi, cuman prakteknya ntar aja, jangan sekarang. Kamu sekarang prakteknya kurban aja. Ya, kalau ini tidak ada prakteknya lain nanti. Sabar ya, untuk penilaiannya Burumzil nanti lain keterampilannya. Kamu harus nabung. Tapi mudah-mudahan kamu nanti rezekinya banyak. Jadi tidak usah nabung, langsung pisahin uang yang buat beli kambingnya anak ya. Begitu sudah ketahuan, misalnya di USG itu anak-anak sudah ketahuan jenis kelaminnya. Kalau laki-laki kamu sudah mulai agak kenceng nabungnya. Karena 2 ekor kan, 2 ekor kambing. Maka kamu 2 ekor kambing, kalau kambing harganya 3.500.000, berarti saya harus punya 7 juta. 7 juta berarti 1 bulan saya harus nabung berapa? Nah, itu sudah harus dipikirkan. Jadi punya anak itu anak-anak bukan dipikir, oh kamar bayinya nanti begini, oh temanya begini, oh namanya, nama mah boleh ya, nama yang bagus disiapkan boleh, tetapi sebagai bapak yang bertanggung jawab dan ibu yang bertanggung jawab harus visinya ke akikoh juga. Ya, kalau ternyata kalian itu harus nabung, tabung. Seperti yang Burumzil ajarkan, ambil, taruh di plastik, ya ini metodenya Burumzil. Karena apa? Karena takut dimakan rayap, anak. Kasih tulisan, bismillah. Karena setan itu takut sama bismillah, anak. Kemudian tulisin, yang ini adalah untuk akikoh, simpan. Bulan besoknya lagi tambahin, simpan lagi. Ya, sampai ketika kamu itu sudah melahirkan, ya, atau istri kamu melahirkan, uang untuk akikoh sudah tersedia. Kenapa anak-anak orang banyak melewatkan ibadah ini? Karena tidak prepare. Coba kamu kepengen punya HP, kamu bisa kan nabung kan? Pengen punya iPhone berapa belas juta, bisa nabung. Masa untuk tebusan anaknya tidak mau? Ya, harus seperti itu. Ibu, saya cicilan motor, cicilan ini. Iya, itu kan bisa diatur. Ya kan? Bisa diatur. Walaupun nanti hukumnya tidak wajib ya, nanti kita bahas ke hukumnya. Ini caranya dulu Ibu kasih tahu, karena penerapannya nanti masih ketika kamu dewasa. Cuman Ibu titip nih. Nah, supaya apa anak-anak? Supaya kamu dapat keafdolannya. Kata Nabi, hewan akikoh itu disembelih nih. Disebut pertama berarti itu paling topnya ya. Kata Nabi, hari ke-7. Yang disebut pertama ini berarti level 1, terbaiknya. Kata Nabi, kalau tidak bisa, misalnya ibunya operasi atau anaknya masih ada di inkubator, atau misalnya ayahnya masih tugas di mana belum bisa pulang, atau misalnya nunggu neneknya yang ada di kampung, ya, boleh hari ke-14. 7 berarti seminggu ya kan, 14 berarti 2 minggu. Kalau di hari ke-14 juga belum bisa diadakan akikoh, boleh hari ke-21. Jadi kesempatannya 3 minggu yang ada di redaksi Nabi. Kalau kalian itu sungguh-sungguh, insya Allah kamu bisa. Mau hari ke-7 juga bisa. Apapun yang terjadi kamu bisa. Kalau sungguh-sungguh, manjadda wajada. Kalau sungguh-sungguh bisa, anak. Ya, kalau sungguh-sungguh bisa. Jadi afdol nanti. Itu anak-anak ya, tentang bagaimana caranya berakikoh supaya bisa hari ke-7 nabung ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ya. Ibu, kambingnya harus yang seperti apa? Kambingnya itu harus seperti kriterianya hewan kurban. Ada apa? Marsha mau tanya? Kepencet, Bu. Oke, enggak apa-apa ya. Kriterianya sama dengan hewan kurban. Jadi kambingnya itu diusahakan yang gemuk ya. Yang gemuk, kalau dua itu sama-sama gemuknya gitu ya. Jangan yang satu gemuk, satu kurus. Ya diusahakan yang seimbang kalau punya anak laki-laki.
Kemudian yang bulunya itu kalau bisa yang bagus, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tinggal dimandiin aja sebelum disembelih ya, biar tidak kotor. Nah, kemudian yang tidak patah tanduknya, yang tidak pincang, yang matanya normal, tidak pincang begini ya, yang tidak korengan, yang tidak meler. Kadang-kadang kambing itu ada yang flu ya, tapi bukan corona ya. Ada yang flu juga meler tuh anak keluar kayak ingus-ingus tuh. Nah, yang tidak apa ngiler ya. Nah, pokoknya yang sehat ya, itu kriterianya. Nah, Ibu katanya disunahkan putih kalau ada. Kalau tidak ada terserah anak, yang penting kambing. Nah, yang kriterianya sama dengan hewan kurban. Kalau umurnya berapa berarti anak-anak? Musinah itu umur berapa? Kata Bu Rumzil kalau umur kan nggak ada. Nah, kira-kira umur berapa anak? Kalau kambing? Ay, lupa nih ya. Kalau kambing itu 2 tahun ke atas. Ciri-cirinya sudah saniyah, giginya tanggal. Ya, jadi bukan kambing muda. Kalau kambing muda mah di Brebes ya, di Pejagan, jadi sate. Sate kambing muda. Jadi Bu enakan sate kambing muda Bu? Bukan. Ini masalahnya ibadah. Ya, sama Nabi sudah ditentukan 2 tahun ke atas. Ya. Kecuali kalau nggak dapat. Kalau nggak dapat itu boleh jad'ah ya anak. Jad'ah itu yang 1 tahun ke atas. Ya, kalau kamu kurban, misalnya orang pada berkurban semua, kamu tidak kebagian kambing, mau beli Bu, saya Bu, yang gede mau beli, duit sudah disiapin, cuman nggak kebagian. Kata Nabi nggak apa-apa kalau nggak kebagian, jad'ah juga nggak apa-apa. Jad'ah itu yang berumur 1 tahun ke atas. Tapi ingat, kalau memang tidak ada lagi, ya. Jadi satu situasi anak-anak pernah terjadi seperti itu anak-anak, sampai kambing nggak ada, sampai sama Nabi nggak apa-apa. Jada'ah juga nggak apa-apa. Ya. Jada'ah itu sebutan untuk yang berumur 1 tahun ke atas, yang kambing muda banget. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang hewannya? Nah, cara menyembelihnya. Nah, disunahkan anak-anak itu disembelih oleh ayahnya sendiri. Makanya para laki-laki kalau muridnya Bu Rumsil itu hendaknya belajar nyembelih ayam supaya nanti ketika punya anak bisa menyembelih akikoh anaknya sendiri. Oh, pahala itu ya. Kalau ketika MTS sudah belajar nyembelih ayam, ketika sudah jadi ayah bisalah kambing ya. Mudah-mudahan kan ada nanti tukangnya, tinggal kamu di mana nih, kamu tinggal tekan aja. Ya. Terus ada baca doanya ya. Kalau tidak bisa berbahasa Arab juga tidak apa-apa, disaksikan ya. Kalau tidak bisa nyembelih Bu, ya udah, yang penting menyaksikan. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh apa tidak Bu kalau akikohnya itu melalui biro akikoh? Ya, siapa yang bisa jawab? Boleh. Boleh. Ya, ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Oke. Anak-anak bolehnya mah boleh, tetapi tidak begitu afdol. Ya, kenapa? Banyak sunnah yang kelewat. Kecuali tukang biro akikohnya itu dekat sama rumah kamu. Ya, kenapa anak ketika nyembelih kan disunahkan ayahnya sendiri. Kalau biro akikoh kan enggak. Ya, yang menyembelih adalah yang mengadakan itu, yang jadi bironya itu. Ya, kalaupun misalnya kamu janjian, ya kalaupun misalnya kamu mau lewat biro akikoh, hendaknya kamu janjian, Pak posisinya di mana? Karena ketika disembelih saya ingin menyaksikan, karena ada doa yang mau saya baca, gitu ya. Itu sebagai ayah itu harus inian. Nah, disaksikan tuh, bacakan doa atas nama anak kamu. Nah, udah gitu anak-anak, sekarang takutnya ya, ibu bukan suudzon, cuman takutnya, ini cuman takutnya ya, sekali lagi cuman takutnya hewannya tidak memenuhi syarat. Ya, misalnya biro akikohnya terpercaya Bu, oke.
ketika kapan. Takutnya dia tidak teliti memilih kambingnya, atau misalnya menyembelihnya bagaimana, menyebut nama anak kamu tidak benar misalnya ya. Maksudnya kurang lah kalau menurut Bu Rumzil ya. Kemudian bagaimana dia ininya, apa tuh namanya nanti memasaknya, apa ya nanti tidak ada campuran-campuran zat-zat yang diharamkan ya. Kalau Bu Rumzil lebih menyarankan di rumah kamu, di sekitar kamu aja nyembelihnya. Ya, nanti kan ada saudara-saudara yang membantu gitu kan ya. Nah, tuh. Itu anak-anak, kalau bolehnya boleh, tetapi pastikan kamu bisa menyaksikan anak-anak ya. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan masa depan kamu dan anak kamu nanti. Nanti Ibu ceritakan. Ya? Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau enggak Ibu lagi yang tanya. Demi mau bertanya, Demi? Ya. Sekarang Ibu mau tanya, boleh enggak kalau di kulit dari kambing itu kita jual? Boleh enggak kalau kulit kambingnya dijual? Tidak. Tidak boleh. Sama dengan hewan kurban, ya. Kulit dari kambing akikoh juga tidak boleh. Berarti gimana Bu? Kasih aja ke orang yang mau. Ya, biar dijual sama dia nanti. Pokoknya tidak boleh ada bagian dari hewan akikoh itu yang dijual. Ya, kalau kamu apa tuh namanya akikohnya lewat biro akikoh, kamu itu harus detail anak-anak. Mending kamu dianggap bawel daripada nanti kamu tidak mendapatkan keafdolan, keutamaan. Gak apa-apa, kamu ulang-ulang. Pak, mohon maaf Pak. Jadi begini. Harus ya. Nanti istri kamu aja yang disuruh. Kalau enggak kamu nih para cewek nih nanti. Jadi ibunya itu yang agak bawel. Bilang aja Pak, pokoknya saya mintanya begini. Kecuali kamu bisa datang langsung ke sana, itu enggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa datang langsung, kamu harus agak-agak banyak pesan sponsor. Tapi kalau dikerjakan di rumah sendiri, lebih enak anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau bertanya lagi. Kalau kamu tidak ada yang mau tanya, ada yang mau tanya enggak? Sudah, enggak ada yang mau bertanya? Kalau kamu itu sering mendengar ya, ada orang lagi ngundang akikoh gitu kan ya. Nah, itu termasuk dalam syariat apa bukan? Yang ngundang-ngundangnya. Ya. Ibu perjelas lagi. Oke, gimana Mutia? Bukan termasuk syariat, Bu. Tidak termasuk dalam syariat akikohnya, ya. Akikohnya sendiri adalah pemotongan kambing. Kalau laki-laki anaknya itu 2 ekor, kalau perempuan itu 1 ekor. Pertanyaannya, kalau kembar, misalnya punya anak kembar laki-laki, Hasan dan Husain. Kambingnya berapa ekor anak-anak? 4. Bagus deh, bagus. 4. Kalau misalnya 1 laki-laki dan 1 perempuan kembarnya, berapa ekor berarti? 3. Ya, bagus ya. Oh, bagaimana kalau kembarnya kembar 5 laki-laki semua? 10 ekor. Jadi anak-anak, Ibu ulangi ke yang tadi ya. Kalau kita itu mau akikoh, ya inti dari akikohnya itu hanyalah ketika menyembelih hewan, kemudian memasaknya dan membagikannya ke orang-orang. Itu. Entah itu mau dianter-anterin, itu tidak masalah. Jadi misalnya ya, ternyata uang yang disiapin untuk ngundang-ngundang dipakai buat biaya. Ternyata misalnya lahirnya operasi. Butuh biayanya agak banyak. Ternyata sisanya itu hanya cukup buat beli kambing dan bisa dibikin sate misalnya. Ya udah, dimasak habis itu anterin ke orang.
Nah, kenapa memangnya Bu? Karena kalau ngundang memang ada apa namanya? Ada pahala lagi. Pahalanya yaitu apa? Silaturahmi, ya kan? Biasanya kalau ngundang-ngundang itu baca sholawat, kemudian anaknya didoakan, kemudian nanti ada cukur rambut, ya kan? Nah, itu memang ini anak-anak memang banyak pahalanya. Tetapi ketika uang tidak mencukupi, kerjakan yang wajibnya aja, bukan wajibnya, yang intinya aja, ya kerjakan yang intinya saja, ya anterin. Karena kalau ngundang-ngundang itu kamu harus siap nasi dulu. Oh nasi mah gampang Bu, oke. Tapi paling enggak ada sayurnya, ya dimasakin, ada yang dijadiin kuah. Ya, kalau misalnya uangnya cukup hanya untuk dibikin sate, jadiin sate semuanya. Tinggal tulangnya dijadiin sop. Beliin bumbu racik. Nah, itu lebih murah. Jadi pokoknya anak-anak, kamu harus tahu intinya yang mana. Supaya kamu tidak ada alasan, ya Bu, saya kemarin waktu punya anak tidak bisa akikoh di hari yang afdol Bu. Soalnya uangnya tidak cukup buat ngundang-ngundang. Ini pernyataan yang salah. Bukan ngundang-ngundangnya. Yang penting dagingnya itu dimasak, kemudian dibagiin. Dimasaknya ya sesuai dengan keadaan. Yang paling murah jadiin sate kata Brunsil ya. Terus tulangnya jadiin sop. Udah selesai. Ya begitu. Nah, nanti kamu kalau ngundang-ngundang ada juga harus ada ustadznya. Ustadznya kasih angpau. Ya kan? Belum lagi ada kuehnya. Belum ada buahnya yang di piring-piring. Tapi mudah-mudahan anak-anak kamu rezekinya lancar ya. Rezekinya banyak. Jadi bisa ngundang-ngundang. Syukur-syukur lagi kalau misalnya ditambahin ada telurnya, ada perkedelnya, ada pudingnya, ya kan ya, ada macam-macam. Nah, itu kalau leluasa. Tapi kalau tidak anak-anak kerjakan yang intinya saja. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada bertanya, Ibu mau bertanya. Berarti hukum akikoh itu apa, Nana? Ya. Berarti hukum akikoh itu adalah Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Bagus, Mutiara ya. Di sini ada Mutia Nurul, ada Mutiara ya. Mutiara bagus. Sunnah muakkad. Sunnah yang amat sangat dianjurkan. Amat sangat dianjurkan. Seandainya tidak berhubungan dengan kemampuan ekonomi, wajib. Seandainya tidak berhubungan dengan kemampuan ekonomi, ya karena masalahnya kan kambing harus dibeli, ya tidak bisa pakai uang monopoli, ya kan ya harus pakai duit beneran. Nah, makanya sunnahnya sunnah muakkad. Nah kamu sebagai yang sudah belajar sama Bu Rumzil, kalau sudah dewasa jadi orang tua harus kerjakan ini, ya. Nah, nanti anak-anak kamu akan merasakan anak yang sudah tertebus. Ya, anak yang sudah kita sembelihin hewan akikoh ini lebih lempeng hidupnya, lebih mudah diatur. Ya, kalau sakit lebih mudah diobati. Makanya kamu sekarang ini kalau misalnya ada orang sakit, ke dokter ini tidak sembuh, ke sana tidak sembuh, ke sana sembuh, terus pergi ke ustadz, sama ustadznya dibilang, oh sudah akikoh belum? Itu rata-rata seperti itu anak-anak. Bukan ustadznya kepingin kambing, karena kalau akikoh fungsinya seperti itu anak-anak. Bu, berarti kalau anak belum diakikohin, belum tertebus? Iya. Nah terus gimana Bu? Kan dulu ibu saya sebenarnya punya uang, tapi ibu saya gak ngerti masih. Misalnya, ya sudah itu udah lepas ya namanya udah gak ngerti. Ya. Boleh nggak Bu gedenya sekarang saya ikut? Ya boleh-boleh aja namanya sunnah ya kan ya. Nah, tapi kamu nanti jangan, oh gimana sih mama saya dulu nggak diakikohin? Jangan ya. Ini pelajaran buat kamu nanti kalau udah jadi orang tua, kamu harus akikohin anak kamu. Ya, harus menjadi ayah dan ibu yang bertanggung jawab. Jangan main punya anak doang ya. Nah, itu pesannya Bu Rumzil. Kemudian sunnahnya anak-anak, nah, tambahan sunnahnya yang bersamaan dengan akikoh itu anak-anak, dikasih nama. Jadi, kalau kamu itu melahirkan atau istri kamu melahirkan, ya, launching namanya itu kalau bisa di hari ke-7 bersama dengan akikohnya. Nah Bu, pas kemarin-kemarinnya itu kan banyak yang nanya, aduh cantiknya anaknya siapa namanya gitu ya. Nah, kalau perempuan kamu bilang aja ini namanya Siti, ini namanya siapa gitu ya, Aisyah. Kalau laki-laki, oh Muhammad namanya Muhammad.
Nanti nama lengkapnya dilaunching bersama dengan akikoh. Ya, itu sunnah. Ya, seperti yang Ibu bilang, kalau dari kerjaan rugi, cuman ngundur-ngundur dikit doang. Bu, kalau misalnya mau bikin akta, Bu, itu mah tulis aja nama lengkapnya. Kalau akta memang harus dibikin, anak, ya. Bukan berarti ini, cuman kalau ada yang nanya, sebut aja dulu. Launching resminya, ya, itu ketika bersamaan akikoh. Kalau mau akikoh, kalau akikohnya belum ada, ya udah kasih tahu aja namanya. Tapi kan kamu diharapkan sama Bu Rumsil bisa akikoh, bisa akikohin anak kamu di hari ke-7. Kemudian anak-anak sunnahnya lagi rambutnya dicukur. Rambutnya dicukur gundul. Kenapa? Karena kata Nabi rambut yang dari dalam perut itu anak-anak, akikoh yang rambut dari lahir itu anak-anak, itu banyak kumannya, banyak penyakitnya. Ya, aduh Bu, kasihan Bu botak. Ya udah, cukur aja. Nanti tunggu ya lagi, ya tumbuh lagi. Ya. Nah, habis itu apa sunnahnya lagi? Kata Nabi, timbang itu rambut hasil cukurnya, hasil cukurannya, kemudian bersedekah dengan dirham. Dirham itu zaman dulu perak, ya. Kalau perak nggak ada, emas lah, ya. Bu, susah Bu di Jakarta nggak ada perak. Ya udah emas lebih bagus. Orang sodakoh ini, ya. Caranya gimana? Rambut yang sudah dicukur itu dikumpulkan. Biasanya Nana, rambut bayi itu tipis, ya. Walaupun keribo itu tidak ada beratnya Nana, rambutnya itu. Berbeda dengan rambut kamu sekarang, ya. Tidak akan berat nanti banyak Bu kalau dicukur semua. Enggak ada 1 gram juga kagak ada. Ya, enggak bakalan nyampe. Ya, kata Nabi, timbang. Ya, ingat kalau kamu pernah melihat orang ada acara akikoh terus rambutnya digunting, ditaruh di air, airnya dikasih bunga-bunga, itu bukan syariatnya. Itu supaya rambutnya tidak terbang ditaruh di air. Ya, ilmunya orang zaman dulu karena rambutnya itu tipis, enteng banget, kena kipas angin terbang. Jadi biar nggak terbang taruh di inian. Kalau dikasih bunga-bunga mah hiasan-hiasan doang, biar wangi. Ya, nah, habis itu ambil rambutnya, taruh di timbangan. Kalau nggak punya timbangan, bawa ke toko emas atau toko perak. Timbang, twing, aduh, kamu akan susah nyari emas yang atau perak yang beratnya segitu. Kenapa? Saking entengnya. Ya. Buat apa Bu? Disodokohin. Enak dong Bu orang yang dikasih. Ya, enakan kamu lah yang punya anak. Ya, disodokohkan anak. Bu, sodokohnya sama siapa? Ya terserah lah, cari orang siapa yang dekat, yang terdekat dengan kamu, yang kamu anggap pantas mendapatkan sodokoh itu. Ya, nah itu anak-anak rentetannya. Jadi kalau kalian itu sudah jadi calon ayah atau calon ibu, yang dipersiapkan itu adalah uang untuk membeli kambing, ya. Begitu sudah ketahuan USG-nya laki apa perempuan, kamu sudah bisa berhitung, ya. Misalnya biaya bidan berapa, kalau ke bidan biaya dokter berapa, kambing berapa. Buat masak-masak, misalnya mau dimasak apa berapa, kan bisa searching anak. Itu berapa, yang bantuin masak siapa. Kalau mau pakai nasi berapa, kalau mau ngundang-undang berapa. Tapi kalau tidak ngundang-undang seperti yang Ibu bilang tadi, yang paket hemat itu anterin aja langsung. Tinggal bakar pakai arang ya. Kemudian apa namanya? Ini anak-anak, apa untuk bersodakoh emas atau perak. Ya. Murah, enggak ada berapa ratus ribu kalau beli. Karena enggak berat. Rambutnya ketika ditimbang enggak ada 1 gram pun enggak ada. Tipis banget, enteng, ya. Nah, itu anak-anak sunnahnya. Nah, harus diingat kalau memberi nama itu anak-anak, memberi nama itu jangan ngasal. Kata Nabi, nama itu adalah doa. Cari yang bagus, cari yang ada artinya bagus, ya. Kalau laki-laki itu kasih Ahmad, kasih Muhammad gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di akhirat ya, yo Muhammad masuk surga, masuk semua yang ada Muhammad. Kamu masuk, saya juga Muhammad. Padahal yang dimaksud Nabi Muhammad. Ya supaya tersangkut-sangkut lah, supaya bisa ikut rombongan. Kalau yang perempuan kasih nama-nama yang inian,
Ya boleh nama-namain, tapi yang ada artinya. Jangan yang tidak ada artinya, ya. Yang mengandung doa. Tuh, namanya yang bagus anak. Jangan asal Arabnya, jangan asal nama Arab. Kalau namanya Arab harus tahu artinya. Jangan juga asal nama apa tuh namanya, nama-nama kayak orang-orang India, kayak orang-orang Korea, tapi kamu tidak tahu namanya, tidak tahu artinya, ya jangan ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah mau selesai? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, anak-anak, Ibu mau menerangkan tugas keterampilannya ya. Nah, Ibu ingin kamu hanya, nih perhatikan, hanya interview. Interview itu artinya bertanya, ya, wawancara dengan orang tua atau boleh ayah, boleh ibu kamu, ya. Boleh kalau tidak ada Bu, misalnya ayah saya tugas di mana, ibu saya di mana gitu kan ya. Siapa yang menjadi wali kamu di sini? Boleh interview. Ya. Nah, apa Bu yang diinterview? Yang pertama, apakah dulu kamu sudah diakikohin? Ya. Hanya nanya ya anak ya, hanya nanya. Kalau iya jawab iya, kalau enggak jawab enggak. Ngapain, orang itu bukan tanggung jawab kamu, itu tanggung jawab orang tua kamu kok. Ya. Hanya boleh hanya mau nanya ya apa sudah apa belum. Nah, kalau jawabannya sudah, itu hari keberapa? apa hari ke-7, apa hari ke-14, apa 21 atau hari ke-40? Nanti kita akan mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu banyak anak-anak yang mengerjakan syariat agama tetapi masih kecampur-campur sama kebiasaan orang asli, penduduk asli zaman dulu, zaman-zaman nenek-nenek moyang. Ya, tidak berdasarkan hadis Nabi. Pilihannya Nabi 7, 14 sama 21. Ya. Tapi kadang-kadang walaupun sebenarnya ada duit, ada yang mau masak, enggak sakit juga, itu banyak yang menunggu sampai hari ke-40. Tapi kalau ternyata kamu hari ke-40, kamu jangan ngomel-ngomel sama mama kamu ya. Ini hanya untuk pembanding aja. Nanti kalau kamu udah dewasa jangan terulang di anak kamu ya. Oke. Ya, tuh. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika ayah kamu atau ibu kamu memberi nama lengkap kamu, itu apa yang diinginkan? Nama misalnya Tabina Zulaika. Apa artinya? Apa harapan orang tuanya? Tabina artinya ini, Zulaika adalah ini. Yang diharapkan adalah saya menjadi begini. Tuh. Kamu laporkan dengan jujur aja, karena ngapain juga ya bohong orang itu kenyataannya. Ya tidak mempengaruhi nilai. Kalaupun kamu itu belum, itu tidak berpengaruh nilainya. Karena tugas kamu itu hanya wawancara doang. Ya, ditulis hasil wawancaranya, difoto, kirim ke Burumzil Japri. Ya. Bukan berupa video kamu nanyain orang tua, enggak. Jangan lupa yang kamu wawancarain tanda tangan. Misalnya ayah yang kamu wawancarain, tanda tangan ayahnya. Kalau mamanya yang tanda tangan. Buat pengesahan aja bahwa kamu gak ngarang. Ya, itu anak-anak tugasnya. Nanti anak-anak, apapun kenyataannya, misalnya kalian belum diakikohin, kamu ndak boleh seperti ada penyesalan. Duh mama gimana sih kok aku nggak diakikohin gitu kan ya. Jangan anak-anak ya, jangan. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kalau sudah punya uang sendiri ya, ada uang cukup buat beli kambing, kalau perempuan 1 ekor, kalau laki 2 ekor, kamu akikoh sendiri aja ya. Kita harus maklum mungkin orang tua kamu pada saat melahirkan kamu bagaimana kondisinya gitu ya. Jadi enggak boleh ada ungkapan atau misalnya perasaan gimana gitu sama orang tua kamu karena enggak diakikohin. Kalau memang enggak, kamu nanti ketika sudah dewasa, kata Burumzil, punya uang ya, kamu beli kambing sendiri, akikoh sendiri, baca sendiri. Cuman kalau kamu akikoh, ada apa Nada mau bertanya? Maaf Bu, yang ketiga tadi apa yang nggak kedengeran soalnya hujan?
Oh, yang ketiga itu kamu bertanya orang tua kamu ngasih nama kamu itu inginnya apa? Apa arti dari nama kamu gitu loh. Yang diinginkan kamu bagaimana? Kan kata Nabi nama adalah doa. Ya, udah nada? Udah, Bu. Oke, Ibu kembali ke yang tadi ya. Jadi kalau memang kamu itu belum diakikohin, tidak boleh ada rasa tidak enak kepada orang tua atau bahkan keluar ucapan yang tidak itu menyakitkan anak-anak. Karena kan orang tua pasti di mana-mana ingin yang terbaik. Tapi kadang-kadang keadaan ekonomi atau keadaan saat melahirkan kamu itu bagaimana ya. Itu tidak boleh ada ungkapan yang negatif. Pokoknya kalau kamu udah dewasa, kamu punya uang sendiri, kamu akikoh sendiri. Hanya ketika akikoh itu kamu tidak boleh makan. Tidak boleh makan dagingnya. Ya, ya gimana Bu? Kamu beli aja, misalnya dimasak sate, kamu beli sate. Masak tongseng, beli tongseng. Ya, atau kamu beli daging di pasar, dimasak lain yang buat kamu. Kenapa? Karena kamu hakikatnya jadi bayi masih kan ya. Kan nggak ada bayi yang dia kekeh makan sate kan ya. Bu, kalau orang tuanya boleh makan, Bu. Orang tuanya mah boleh. Ya, orang tuanya boleh. Yang nggak boleh makan itu kalau akikoh yang nazar. Misalnya, saya nanti kalau punya anak laki-laki mau nyembelih kambing 2 ekor yang begini-begini. Ya, itu nazar. Kalau benar laki-laki anaknya, dia tidak boleh makan dari daging akikoh anaknya. Tapi kalau tidak nazar, akikoh normal maksudnya yang reguler, ayahnya boleh ikut makan. Ibunya juga boleh ikut makan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Hai, ada yang mau bertanya? Udah ngerti semuanya? Bu, kalau akikohnya udah gede, dicukur gak rambutnya? Enggak lah, rambut kamu sudah, nanti gondol kamu. Ya. Cukurnya nanti aja kalau kamu umroh atau haji pas tahallul ya. Enggak, udah lewat. Sunnah-sunnah itu sudah lewat. Ya. Berarti boleh Bu mengakikohin diri sendiri? Boleh, ya boleh. Jadi jangan ada ungkapan yang menyakitkan orang tua kamu nanti. Ibu harapkan seperti itu ya. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Udah mengerti semua tugasnya? Ya, sekarang kalau sudah mengerti, Ibu mau tanya ke Funa. Funa. Funa? Funa? Funa tidur gak? Funa? Aduh, pusing burung sini. Kalau begitu Huri. Huri? Huri? Kamu speakernya bisa on, Huri? Oke deh. Kalau tidak ada yang ingin, Ibu mau tanya sama Sahla aja deh. Sahla. Sahla on. Sahla. Sahla Farisa. Oke. Sahla. Ibu mau tanya ke Sahla aja deh. Sahla. Kalau nanti kamu sudah menjadi ibu-ibu, sudah mau melahirkan, dalam pandangan kamu, diajarinya kan tahun sekarang nih 2021. Kalau kamu sekolah aliyah itu 3 tahun, kuliah itu 4 tahun normalnya, berarti 7 tahun lagi ketika kamu umur 21, 22, kamu menikah. Umur 22 berarti punya anak, kira-kira masih ingat nggak sama pelajarannya burung ini? Sahla, jawab jujur. Insya Allah ingat, Bu. Alhamdulillah. Hanya itu yang Ibu ingin ketahui. Takutnya kamu lupa. Kenapa? Nah kalau kamu lupa, lewat ini pelajarannya Bu Rumzil. Hanya untuk supaya kamu dapat ulangan, dapat 100 doang, teori doang. Tapi yang Ibu inginkan adalah prakteknya. Jadi anak-anak kalau kamu itu sudah menikah, sudah punya suami, yang laki-laki sudah punya istri, kemungkinan besar kan akan segera punya anak. Ya kan? Nah, ketika itu anak-anak kamu jangan lupa, oh iya kata Bu Rumzil, ayo nabung buat ini. Ya, kalau kamu kebetulan punya suami yang tidak ada visi untuk akikoh, kamu bilang, Bang, ini kalau di di agama Islam begini. Ini sebaiknya kita sudah harus nabung buat akikoh karena begini gitu. Kalau suami istrinya itu udah ngerti sama akikoh, bilangin, Dek ini tabung buat beli kambing, nanti akikoh pada hari ke-7 begini. Seperti itu anak-anak ya.
Ya, mudah-mudahan kamu dapat pasangan yang soleh dan soleha yang juga mengerti tentang akikah ya, sehingga anak kamu juga lempeng hidupnya, ya, tidak susah-susah diaturnya. Ibu ada bu, anak sudah diakikohin, susah juga, apalagi nggak diakikohin. Jadi jangan berpikir ada kok bu orang sudah diakikohin bu, udah ngundang-undang orang banyak, tapi bu nakalnya minta ampun. Berpikirnya jangan seperti itu, apalagi nggak diakikohin, tambah rusak gitu anak-anak ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kamu sudah harus punya misi, visi bukan cuma duniawi tapi sudah berpikir tentang akhirat ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya terakhir? Mau nanya kapan terakhirnya di ini dikumpulkan? Jangan suka nanya kapan terakhir dikumpulkannya. Secepatnya. As soon as possible. Oke anak-anak, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri sampai di sini. Ingat jangan left. Ya, kita harus ada foto karena kalau supervisi bukti foto itu menunjukkan keaktifan kamu. Ya, misalnya ini kenapa Bu Rumsil sama Bu Rumsil sampai dikasih nilai 100 Vikinya. Oh, dia nilainya bagus, kemudian aktif kalau ikut PJJ gitu kan ya. Tugasnya juga lancar, tidak nunggak-nunggak. Ada bukti Bu Rumsil. Kalau PJJ nggak ikut, nilainya jelek, mau dibela dari mananya? Kadang-kadang kalau ada yang nilainya jelek anak-anak, tapi dia aktif, itu bilang, ini memang udah kemampuannya begini. Dia kalau PJJ ikut, walaupun tidur. Ditanyain kagak nyaun, itu kan tidur. Oke anak-anak, sampai di sini aja. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tahan lama, yang kalian ingat sampai kalian itu menjadi calon mama dan calon papa ya. Semoga punya anak yang soleh-soleha, keturunannya terus soleh-soleha, terus jadinya kamu itu bahagia dunia akhiratnya. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibuka semua kameranya. Ayo dibuka semua kameranya. Udah dibilang jangan keluar dulu. Yo. Rati dibuka kameranya, oke. Herinta. Jangan keluar dulu anak-anak. Herinta. Ya, Daryl kurang ke... Ya. Oke. Oh, Daryl opa-opa ya. Yaudah ya, yuk ditahan ya. Ya, hurry. Ya, yuk. 1. Ya, kurang. Sufi. Yuk. Oke. Nadia. Ya, Huri, Ibu mau ingetin Huri dulu. Kalau kamu sholat, kamu itu harus pakai peci. Kalau rambutnya begitu sama Daryl juga. Ya, kalau enggak Udah Bu, saya udah pakai peci Bu kalau sholat. terus, ya, pakai bando kalau enggak. Karena nanti rambutnya menutupi anggota sujud ya. Oke, yuk ditahan ya. 1, 2, 3. Ya. Huri, Herinta, Mutia Nurul, Cinta, Sufi, Faliza, Anissa Frila, Mutiara, Tabina, kemudian Gendis, Alivia, Daryl, Gesa, Okta, Marsha, Rati, Syahla, boleh left. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Yuk. Ayo. Nada, Rajwa, oke. Duh. Ayo. Masih ada 10 orang ini muat ini. Yo, ditahan ya. Insya Allah. Nada. Ada Yunda ya. Oke. Nadia kameranya. Nadia, Ibu tunduk. Yunda, ayo. Ya udah yuk. 1, 2, 3.
Namira, Nada, Hairunisa, Yunda, Akila, Kaidir, Putri Syifa, Alina, Lintang, kenapa? Dia, Alivia, Indah, Ines, Aulia, Muhammad Sangka, Rajwa, Sabina, Demi, boleh left. Makasih Bu. Sama-sama. Yuk, kloter terakhir. Kloter terakhir. Nafil. 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 Ini bagian tidurnya 3 orang, ya udah nggak apa-apa deh daripada ini. Yuk, 1, 2, 3. Makasih banyak anak. Assalamualaikum. Makasih Bu. Sama-sama ya. Makasih Bu. Yuk sama-sama.